Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Archie di segmen Kelana. Di sini saya akan menceritakan kisah dari tetangga saya dulu ketika masih di Sulawesi. Sebut saja namanya Hendro. Dia kejadian ini dialami ketika masih umur kelas 2 SD, di sekitar umur 7 atau 8. Waktu itu di Sulawesi itu lagi marak-maraknya geng-gengan. Jadi kayak kelompok-kelompok gitu yang tujuannya gak jelas juga sih. Si Hendro ini ikut sebuah gengnya itu namanya anak motor. Jadi saya juga bingung kenapa namanya geng anak motor, karena nggak bisa naik motor di antara mereka. Geng itu terdiri dari 10 anak. Jadi Hendro ini yang kecil sendiri. Nah, jadi kalau geng-gengan tuh biasanya kan mereka tuh melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah. Dulu saya pernah lihat ada geng itu yang bikin amit-amit ya minuman dari kencing. Jadi bikin minuman dari kencing terus dijual gitu. Aneh amat ya, nggak ada faedahnya. Pokoknya udah kayak preman tapi versi anak kecil. Itu nggak tahu karena terpengaruh apa ya. Nah, jadi suatu pas hari Jumat itu pas hari Jumat tuh Hendro sama teman-temannya tuh ngeliat kotak amal di masjid itu kebuka. Maksud saya menjelasin dulu deh. Di masjid itu ada masjid tempat mereka sholat tuh, ada kotak amalnya tuh, ada kotak amal kecil-kecil yang ada di dalam masjid itu udah banyak. Terus ada kotak amal besar yang ada di luar masjid, di teras masjid. Jadi di masjid itu kan ada gerbang, terus kotak amal di teras, baru masjid. Jadi kotak amalnya tuh tertanam di tanah, itu di teras. Nah, mereka tuh ngelihat itu nggak kegembok. Jadi mulailah otak licik para geng-gengan itu muncul. Mereka merencanakan habis isya buat ngembat uang yang ada di sana. Hendro ya namanya juga masih kecil ya, ikut-ikut aja. Jadi terjadilah tragedi itu. Pas habis sholat isya, habis sholatnya selesai, udah nunggu orang sepi, baru mereka menyelinap. Gerbangnya dikunci ya, tapi mereka bisa manjat lewat tembok beton di sebelahnya. Nah, mereka manjat lah masuk. Nah, kebetulan di masjid itu nggak ada marbot ya, masjidnya nggak punya marbot, jadi aman aja mereka masuk sana diam-diam. Terus barulah dibuka. Wah, banyak banget ada uang di sana. Ada uang 10.000, 2.000, 5.000, 50.000, 20.000. Ada uang receh juga. Semua mereka embat. Mereka masukin sebuah kantong. Udah sampai hampir nggak cukup tuh. Ada bawa kresek malah biar dimasukin ke dalam kresek. Nah, di sini mulai ada sebuah keganjilan. Anehnya itu kantong, maksudnya uangnya meskipun udah diambil dimasukin ke kresek besar, itu nggak hilang-hilang. Itu maksudnya nggak habis-habis. Jadi kayak yang mereka ambil itu ada yang nambah gitu. Mereka ambil nambah. Nah, mereka udah ada, Hendro ini sudah mulai curiga di sini. Tapi yang lainnya udah bodo amat lah. Mereka tetap ngambil sampai puas, barulah mereka tutup. Nah, tepat saat mereka tutup, tiba-tiba itu suasana langsung kerasa dingin. Dan mereka ngeliat ada puluhan sosok yang sosoknya itu pegang sebuah kayak pisau gitu. Terus cuma pakai celana ya, nggak pakai baju. Maksudnya pakai celana aja. Itu puluhan dan mukanya tuh sama semua. Jadi kayak doppelganger. Jadi mukanya sama semua. Puluhan ngepung mereka. Wah, panik gitu mereka. Aduh, apa ini? Kok ada siapa? Nah, itu terus sosok ini tuh ngomong dalam bahasa Sulawesi kuno kayaknya. Soalnya waktu itu Hendro kan dia dia orang tuanya itu rantau. Jadi dia bukan orang sana dan nggak paham. Apalagi yang dipakai bahasa kuno ya, nggak paham lah mereka. Kenapa? Terus mereka teriak-teriak lah, pokoknya puluhan sosok itu teriak-teriak. Wah, nggak jelas lah bahasanya karena mereka nggak paham. Terus Hendro bilang, udah kembalikan aja. Kata dia ke salah satu yang kan besar tuh gengnya tuh SMP semua lah, kan dia sendiri yang kecil. Terus salah satu
kayak pemimpin gengnya tuh bersikeras, ngapain kita kabur aja, lihat belakang. Mereka memutar ke belakang, tapi sama aja belakang juga dikepung dengan sosok yang mukanya sama semua. Makanya karena aduh udah genting banget ya, karena sosok itu mulai maju. Akhirnya karena waduh gimana nih, itulah akhirnya mereka dengan ketakutan langsung dibalikin. Tapi pas mau dibalikin tuh mereka dikejar sudah sama sosok itu. Wah, ada yang kencing di celana udah saking takutnya. Cepetan lari ke depan, dibuka lagi itu apa namanya, kotak amal, dimasukin lagi semua uangnya. Wah, makin dekat, hampir aja satu pisau mau menyayat. Dan tepat saat recehan terakhir masuk, sepuluhan sosok bermuka sama itu hilang seketika itu juga langsung hilang, hening masjid. Dan tanpa berbibu mereka semua langsung berhamburan loncat keluar, manjat keluar, dan pulang ke rumah masing-masing sambil lari. Jadi dan sampai sekarang masjid itu masih ada di Sulawesi, tepatnya di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan ya, sekian cerita dari teman saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.